Bagaimana sih keadaan ekonomi hari ini, Pak Hamdan? Menurut kacamata Pak Hamdan selaku pembina Asosiasi Developer Properti Syariah, baik itu di dunia properti maupun di dunia ekonomi pada umumnya. Bagaimana sih kabarnya ekonomi hari ini, Pak Hamdan? Ekonomi saat ini mengalami perlambatan ya. Beberapa indikator bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini eh, cuma mencapai 4,87, yaitu data BI ya, dari year on year ya. Itu kalau kita lihat di rentang estimasi 495 gitu. Bank Indonesia menyatakan seperti itu. Kemudian nilai tukar rupiah kita juga ada pelemahan. Kemudian sama kita ketahui pemerintahan Indonesia yang baru, Pak Prabowo juga melakukan efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat developer properti syariah yang berbahagia, dan insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus narasumber kita pada siang hari ini pembina Asosiasi Developer Properti Syariah, Bapak Hamdan Dahyar, yang berada siang hari ini di mana ini? Di Balikpapan, di Berau, di Makassar, atau di Sumatera Barat ini? Ada 4 peluang ini posisi beliau kayaknya. Lagi di mana Pak Hamdan? Assalamualaikum Pak Hamdan. Lagi di Berau, Tuanku. Oh, di Berau. Baik. Ya, saya prediksinya ada 4 lokasi, tapi ternyata beliau di Berau ya. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir di Zoom dan juga mungkin mengikuti secara live di YouTube ya, dan mungkin juga akan mendengar podcast ini secara relay ya di YouTube mungkin. Insyaallah pada siang hari ini kita dari Asosiasi Developer Properti Syariah, seperti yang publikasi sudah kita edarkan, kita obrolan santai pukul 1.45 menit sekarang. Insya Allah hingga 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama pembina Asosiasi Developer Properti Syariah, Bapak Hamdan Dahyar. Oke, baik. Sehat-sehat ya Pak Hamdan, gimana kabarnya Pak? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini bahagia sekali bisa berjumpa dengan Pak Hamdan, dan kita ngobrol-ngobrol santai aja ini Pak Hamdan. Dipanggil Bapak, Tuan, Bagindo, atau Ustadz, Syekh? Panggil Bapak aja lah. Panggil Bapak ya. Masya Allah, Pak Hamdan sudah memasuki dunia putih ya, meninggalkan dunia hitam. Baik, Pak Hamdan, ini kita ngobrol santai siang hari ini, dan obrolan kita ini dimulai sesuai dengan tema kita, yaitu bangkit dengan ide kreatif di tengah ekonomi yang merosot. Nah, ini sesuatu tema yang menantang sepertinya, dengan sebuah pertanyaan dari awal. Bagaimana sih keadaan ekonomi hari ini, Pak Hamdan? Menurut kacamata Pak Hamdan selaku pembina Asosiasi Developer Properti Syariah, baik itu di dunia properti maupun di dunia ekonomi pada umumnya. Bagaimana sih kabarnya ekonomi hari ini, Pak Hamdan? Boleh sedikit kita diberikan gambaran, dan boleh
Silakan menyapa teman-teman di Zoom, Pak Hamdan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast DPS yang berbahagia. Tentunya kita bersyukur kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa. Saya melihat gantengnya host kita hari ini, sekjen kita, sangat luar biasa. Ini menandakan betapa antitesis dari penurunan ekonomi Indonesia sepertinya, insya Allah. Masya Allah. Dan salam kita selalu curahkan buat suri tauladan kita, inspirator kita, motivator kita, kemudian panduan hidup kita dalam berkehidupan dan berekonomi serta berpemerintahan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena kalau kita gali sirah beliau itu nggak pernah habis-habisnya untuk dijadikan teladan hidup bagi kita tentunya. Apalagi menghadapi seperti judul hari ini, bagaimana ide-ide kreatif di tengah ekonomi yang merosot ya. Baik, kembali ke pertanyaan Ustaz Maliki, Tuanku host, bahwa bagaimana ekonomi saat ini, sama kita ketahui bahwa memang ekonomi saat ini mengalami perlambatan ya. Beberapa indikator bisa kita lihat, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini cuma mencapai 4,87, yaitu data BI ya, dari year on year ya. Itu kalau kita lihat di rentang estimasi 495 gitu. Bank Indonesia menyatakan seperti itu. Kemudian nilai tukar rupiah kita juga ada pelemahan. Kemudian sama kita ketahui pemerintahan Indonesia yang baru, Pak Prabowo juga melakukan efisiensi. Dan selama tahun 2025 ini sudah ada sekitar 26.455 kasus. 26.000 PHK. Ini tantangan dalam pendapatan tentunya ya. Selain efisiensi tadi juga beberapa sektor ekspor juga terjadi pelambatan. Kemudian harga yang menarik adalah utang pemerintah juga makin naik ya. Utang pemerintah itu juga nambah. Kemudian juga IMF memprediksi pertumbuhan juga nggak naik, merosot malah ke 4,7 di tahun 2025-2026 ini. Nah, ekspor mengecil juga karena permintaan di luar juga turun ya. Nah ini kemudian sama kita ketahui juga perang tarif, perang dagang antara Amerika dan Cina ini juga sangat mempengaruhi kita. Ini memang kalau kita lihat ya ekonomi merosot. Dan kalau kita lihat dari teman-teman properti, ini dari pantauan beberapa diskusi langsung, kemudian ya terutama yang konvensional ya, properti konvensional itu udah pada tiarap ya. Bahkan sedang memikirkan bagaimana pengembalian utang, kemudian bagaimana pembayaran pajak mereka, kemudian sudah nggak bergerak. Nah, itu kondisi indikator perlambatan ekonomi kita betul-betul merosot, Tuan Gumaliki. Memang seru, lagi seru-serunya memang ini. Kalau saya bilang seru ya. Oh, ya, ini menarik ini kalau misalkan pembina kita mengatakan seru ya. Serunya ini tentu ada makna dari Pak Hamdan. Makna daripada seru ini seperti apa kira-kira Pak Hamdan? Ya, serunya kalau kita lihat backlog perumahan itu untuk tahun 2025 ini kita itu dari data PUPR ya, itu 15 juta unit. Jadi sementara ekonomi melemah, kemudian kebutuhan rumah atau backlog rumah yang harus disediakan oleh pemerintah agar rakyat memiliki rumah itu masih ada peluang 15 juta unit. Sementara kemampuan 15 juta unit. Nah, bagaimana kita menangkap peluang itu di tengah ekonomi yang lesu ini? Di situ serunya, Tuanku. Ide-ide apa yang bisa kita kembangkan sehingga mempertemukan backlog 15 juta dengan merosotnya ekonomi ini.
Nah, sementara di beberapa bisnis lain ada juga yang bertumbuh gitu. Kalau kita lihat kafe-kafe rame gitu kan, kemudian kuliner lain rame. Nah, itu juga apakah properti bisa diderivasi ke sana? Seharusnya bisa gitu. Itu Tango. Ya, baik Pak Hamdan. Ini semakin menarik juga bagi kita siang hari ini, Masya Allah. Ini yang hadir secara Zoom ada 26 orang, ya, dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mungkin urun rembuk untuk mengatasi ini ekonomi sedang merosot, tetapi Pak Hamdan bilang seru ya. Serunya apa? Deadlock rumah ya, kebutuhannya ada 15 juta, tapi satu sisi ekonomi sedang menurun. Wah, ini seru-seru banget. Kalau tadi Pak Hamdan bilang di properti, kalau boleh kita sebut konvensional, sedang bahkan stuck, berhenti. Bagaimana dengan teman-teman di Asosiasi Developer Properti Syariah, Pak Hamdan? Boleh sedikit diberikan kita informasi atau gambaran, apakah terjadi juga stuck atau ada pertumbuhan atau seperti apa, Pak? Saya kasih kabar gembira. Masya Allah, kabar gembira ini ya. Pekan lalu saya diskusi dengan Ketua DPW Kaltara. Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri. Ya. Kalau gabung, kalau belum gabung nanti minta admin untuk undang beliau gabung. Ya. Jadi beliau kalau dibilang tir itu, kalau boleh membilang tir 10 lah itu. Daerah Wahau yang tempat beliau tinggal itu. Maksud saya bukan tir 1 yang sumber uang beredar. Bukan tir 2 yang sumber ekonomi tumbuh di situ. Bukan tir 3 yang industri-industri lain juga tumbuh di sana gitu. Nah, eh, beberapa pekan lalu kita coba rancang kalau pemerintah saat ini mencanangkan DP 0%, kemudian tenor sampai 25 tahun. Nah, Pak Tri itu nyampaikan ke saya, Pak Amlan, kita rancang bagaimana DP 0%, kemudian tenornya juga sampai 15 tahun, 25 tahun. Saya bilang 25 tahun. 25 tahun. Saya sebutkan, ya inilah indahnya properti syariah ya, karena kalau kita nggak berhubungan dengan bank, kebetulan alhamdulillah proyek lahan beliau itu sudah milik sendiri dari hasil penjualan proyek sebelumnya, sehingga nggak ada kewajiban untuk membayar ke atau untuk pembelian lahan. Itu satu. Kemudian dari database, kemudian statistik yang ada yang dikumpulin, kemudian survei yang dilakukan, itu teman-teman PNS yang kemudian pekerja-pekerja kebun sawit yang masih belum memiliki rumah, itu mengharapkan sebenarnya daripada ngontrak, itu rumah TP21 pun cukup gitu. Jadi dikembangkanlah TP21 dengan cicilan 1 juta per bulan, kemudian ya tanpa DP itu. Langsung pembayaran kredit berapa nilai rumah, kemudian kita hitung secara feasibility study, kemudian keekonomiannya, itu menguntungkan gitu. Nah itu sehingga di launching lah tanpa DP properti di Kaltara. Iya. Di Kaltara. Jadi itu jalan alhamdulillah hari pertama laku 4. Hari pertama laku 4. Juga ada beberapa yang saya tiap hari ada yang datang. Dan alhamdulillah. Nah ini kabar gembira ya. Yang Masya bisa Allah. juga dicontoh. Dan tiap hari ada yang datang, ada yang survei dan ada yang berkunjung. Ada survei, kemudian ada yang deal, ada yang memang masih mikir-mikir ya. Karena memang tipe 21 kemudian kita rancang
Eh, Ukuran tanah berapa Pak Hamdan? Tipe 21 rumahnya, ukuran tanahnya? tipe berapa? 90 kah? Ada 90, ada 120 karena lahan di sini luas juga, tergantung Iya. ini. Kemudian detail nanti sama Pak Tri. Saya lebih kepada konsepnya. Konsep yang dirancang adalah rumah satu kamar, kemudian ruang tamu, dapur, kemudian 1 meter pertama itu diaci, kemudian 1 meter ke atas nggak diaci. Kemudian tanpa keramik, Hmm. kemudian tanpa cat. Nah, nanti juga rumah tumbuh yang kita bangun itu. Dan itu rame. Nah, memang serah terimanya kalau memang DP 0% tadi itu 2 tahun. Berarti setelah terimanya 2 tahun. Tapi itu setelah terima 2 tahun masih terhitung normal kan Pak Hamdan? Nah, masih normal. Masya Allah. Oke, berarti dalam keadaan ekonomi yang lesu ini masih ada kita temukan kabar baik teman-teman di Kalimantan khususnya, di wilayah yang bukan tier 1 maupun tier 2 gitu, bahkan kategorinya tier 10 gitu, yang tidak ada pusat keramaian atau putaran keuangan yang besar. Dan boleh Pak Hamdan, ini kira-kira apa sih yang dilakukan dalam strategi nyatanya itu menghadapi ekonomi yang lesu ini, baik mungkin di properti ataupun non properti? Apa yang kira-kira menjadi prinsip dalam strategi nyatanya? Ya, nyatanya. Ya. Ya, menarik memang. Kita harus cerdas juga melihat pasar ya. Kalau pasar memang Cerdas, cerdas menganalisa pasar, melihat pasar. Oke, Bapak Ibu ini perlu dicatat. Oke, Bapak Ibu ini perlu dicatat dan perlu diingat ini. ya, cerdas melihat pasar, cerdas menganalisa pasar, maksudnya kita hadir saat ini harus memenuhi apa yang dibutuhkan pasar, bukan apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita pasarkan. Agak sulit kalau kita membuat pasar membeli kita untuk saat ini dengan ekonomi yang memang ya di awal kita udah bahas tadi menurun ya. Jadi kita masuk membantu kebutuhan atau apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Nah, dari sisi properti dan properti ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Tri, yang dibutuhkan adalah rumah tempat tinggal pengganti kontrakan. Dan itu rumah tumbuh gitu. Dan itu alhamdulillah terjual ya. Kemudian kita lihat juga tidak berhenti di sana seharusnya. Untuk kota-kota besar pun ketika memang saat ini kita memiliki tempat atau ruko atau rumah di posisi yang betul-betul strategis atau daerah pertokoan atau ekonomi tumbuh, tempat perekonomian, itu bisa juga dimanfaatkan untuk working space, Tuan Maliki ya. Baik. Wah, ini bentar, sebentar. Ya, ini menarik ini Pak Hamdan. Saya potong. Iya. Kok kayaknya ini sesuatu yang mungkin menjadi menarik bagi Bapak Ibu pendengar karena biasanya sharing-sharing begini Pak Hamdan membuat ada jalan keluar dari persoalan-persoalan teman-teman di daerah yang lain kan. Pertama tadi lihai atau tepat dalam membaca konsumen. Yang kedua, tadi beberapa strategi nyatanya adalah langkah yang diambil itu adalah rumah pengganti kontrakan, gitu ya Pak Hamdan tadi ya? Bukan, jadi gini, UMKM ini kan tumbuh. UMKM itu Ya. banyak dimulai dari rumah-rumah, rumah. Cuma untuk proses izin, terutama di kota-kota besar, itu sulit mendapatkan izin untuk UMKM karena alamatnya alamat rumah. Karena industri itu harus di wilayah industri ya, daerah kuning, daerah apa tempat perkantoran ya. Nah, untuk perkantoran ini ya kita menyewakan ruangan untuk perkantoran.
Jadi kita misal ada rumah, kemudian kita bagi 4 ruangan, kemudian sediakan 1 untuk ruang meeting, 3 kamar kita sewakan. Itu working space, sama juga untuk virtual office. Nah, ini bisnis yang lagi marak juga sekarang. Jadi membantu para UMKM mendapatkan kantor tanpa harus berkantor di sana. Hanya untuk alamat proses perizinan saja. Itu sewanya lumayan juga tuh, Tuan Maliki. Kalau virtual office 1.500.000 per tahun atau per bulan bisa diatur. Itu kalau kata 1.500.000 setahun. Itu ada teman yang sampai punya 100 konsumen, 100 yang menyewa untuk virtual office-nya. Bisa dihitung tuh. Ya, Itu untuk virtual office ya. Jadi virtual office itu adalah kita menyediakan satu tempat yang bisa dijadikan oleh mereka sebagai alamat kantornya bagi UMKM. Jadi untuk proses pembayaran pajaknya, kemudian proses izin dan semuanya, itu menggunakan alamat kita dan kita sewakan. Itu salah satu peluang bisnis yang dibutuhkan oleh UMKM. Kemudian ya ini bagian dari properti juga. betul Nah, betul betul. kemudian Jadi juga yang tadi working space kita sediakan bagi yang pengen berkantor, nggak harus kantor besar, cukup satu ruangan dijadikan kantor, ruang meeting bisa dipakai bersama, disewakan juga per jamnya atau diatur, itu luar biasa juga itu. Itu sangat membantu sekali bagi UMKM yang memang butuh ruangan untuk konsultasi gitu. Bukan hanya UMKM, termasuk profesional ya. Seperti ya, para psikolog ini lagi ramai sekarang untuk luka batin ya. Kemudian konsultasi-konsultasi itu juga bisa bisa kita sediakan ruang buat para mereka, para psikolog, kemudian para salon-salon kecantikan yang untuk ibu-ibu yang sekarang juga ini itu bisa juga. Tapi tetap dipisahkan pemisahan antara laki-laki dan perempuan ya, terutama yang khusus muslimah atau ya silakan dibuatkan tempatnya. Itu bisa juga. baik. Dan di beberapa tempat juga tadi saya sebut di perkantoran di kota-kota besar ya. Kemudian ada juga yang bisa menjadi inspirasi kita, ide keluar dari kondisi saat ini dengan tanah kosong pun ini udah dijalankan juga. Bagaimana kita sulap itu menjadi pusat kuliner. Jadi tanah kosong yang awalnya dijual nggak laku-laku, kalau dijual kaplingan juga sekarang lagi terjadi pelemahan, itu disewakan ke tempat eh, ayam goreng geprek Bazar kemudian nasi seperti pasar goreng. pasar Jadi kaget pasar gitu ya. pasar kuliner, Oh, kaki lima. dijadikan parkirnya, kemudian dari sisi parkir dapat uang, kemudian dari sewa tempat kita dapat uang. Itu jadi sentra baru, tinggal menyediakan wifi, kemudian ada warung kopi. Ini juga bisa menjadi solusi gitu, Tuan Maliki. Masya Allah, luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita ikuti dari awal tadi, bahwa ekonomi memang sedang lesu, tetapi strategi-strategi nyata yang kita lakukan itu bisa memberikan jalan keluar bagi kebangkitan ya, untuk kebangkitan ekonomi kita. Tadi dimulai dari misalkan misalkan Pak Tri tadi ya, Pak Hamdan, tipe rumahnya menyesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan dan kemampuan pasar tentunya, maka diberi pilihan opsi dengan tipe 21 rumah tumbuh ya, dan juga ini menjadi kemudahan bagi mereka untuk beli daripada mereka ngontrak di luar. Jadi ini strategi juga, dan bahkan beberapa rumah-rumah yang sudah ready stock bisa dijadikan sebagai virtual office atau coworking, dan juga bahkan tanah yang kita miliki, kalau bingung jual kaplingnya atau bingung jual rumahnya, itu bisa juga untuk kemudian kita buka seperti bazar atau pasar kaget ya, atau tempat pedagang kaki lima. Karena nah ini luar biasa memang, pembina kita istimewa, bisa melihat dari sudut pandang yang luas, karena ekonomi memang sedang lesu, tetapi kata Pak Hamdan tadi, sektor UMKM itu sedang tumbuh ya, banyaknya pedagang-pedagang, banyaknya para penjual-penjual, artinya kebutuhan-kebutuhan harian itu masih bertahan dan tumbuh.
Dan ini kita melihat peluang dari mereka yang bisa kita sinergikan dengan properti yang kita miliki seperti co-working space, kemudian virtual office, dan juga lapak-lapak tanah-tanah yang bisa kita buat bazar atau pasar kaget. Di situ bisa sewanya, parkirnya tadi kata Pak Hamdan, dan ekonomi yang lesu ini tetap kita bisa antisipasi dengan strategi yang nyata. Baik, mungkin Pak Hamdan mau minum dulu atau meneguk air putih dulu, silahkan. Saya ingin menyapa teman-teman yang 36 orang hadir ini di Zoom ya. Bapak Ibu ini masih hadir ya. Boleh komen di kolom chatnya ini. Komen di kolom chatnya ini. Ini kita lanjut atau kita stop ini? Kira-kira ini. Kita lanjut apa kita stop ini? Oh lanjut, wah ini ada Pak Paste Haji ya, lanjut. Ada Pak David Padang hadir, lanjut. Ya, ini siapa lagi nih yang hadir ini? Teman-teman yang lain juga boleh dikabari. Pak Ical, masya Allah di Sulawesi Selatan ini ya, rumah masa depan. Fatih Residence, lanjut. Pak Rosidi gas, ya. Ini Pak Rosidi, Pak Ivan, Pak Lukman, masya Allah lanjut siap. Ya, oke ya. Sampaikan juga ke teman-teman yang lain bahwa kita ini sedang live, bisa lihat di YouTube ya, atau lanjut Pak Zorni di Jambi. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Asosiasi Developer Properti Syariah, kita tidak boleh stuck, kita tidak boleh berhenti, dan kita harus meyakini bahwa keadaan gas. Wah, ini Pak Andi Bangsawan, masya Allah ya. Semangat Pak Andi, nanti kita terus ya pikirkan bagaimana strategi-strategi nyata dalam menghadapi ekonomi yang lesu. Tadi kalau yang disampaikan Pak Hamdan, rasa-rasanya kok insya Allah selalu ada jalan keluar ya. Kalau misalkan posisi itu Pak Batra Gunal, lanjut Ustadz, baik ya. Kalau posisi itu masih tanah coupling, bisa kita produktifkan ya. Kalau itu rumah ready stock belum terjual, bisa juga kita aktifkan gitu. Kalau apalagi ini alasan-alasan yang nggak bisa kita hidupkan ya, maka strategi-strategi nyata ini perlu kita hadirkan di tengah-tengah ekonomi yang sedang lesu, dan kita ikut dalam menghidupkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Baik. Kita lanjut ini Pak Hamdan, karena permintaannya masih digas terus, lanjut kata permintaannya ya. Karena kalau kata audiens kita stop ini Pak Hamdan ya. Kita sesuai permintaan audiens ini. Masih ada waktu lebih kurang 30 menit ke depan ya. Baik, mungkin Pak Hamdan melihat, ini kan Pak Hamdan ini darah Sumatera ya, lahir di Sumatera, kemudian ada 4 tempat tadi ya. Kemudian di Kalimantan juga, Sulawesi juga menguasai, Jawa apalagi ya. Mungkin wilayah Papua itu kita serahkan ke teman-teman di Komisi D ya, Bang Dian dan Bang Didik. Apakah strategi-strategi nyata ini bisa Pak Hamdan untuk diduplikasi atau dilakukan di daerah-daerah yang lain? Kira-kira gitu pertanyaannya Pak Hamdan. Baik. Gini, kita kembali ke definisi properti ya. Jadi developer properti syariah. Properti sendiri artinya adalah hak kepemilikan atas bisa tanah, bisa bangunan, bisa rumah, bisa gedung, bisa lahan, bisa juga lapak gitu ya. Nah, ini udah dipraktekkan juga di Padang malah. Padang Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Jadi sekarang ini kalau kebutuhan anak-anak muda Gen Z ya, itu minumannya teh botol aja daripada teh sosro, kemudian yang kekal botolan ya. Itu dibikin 10 lapak, menyebar di beberapa masjid-masjid, kemudian dicari mahasiswa yang menjalankannya, kemudian bikin teh botol teh gelas 5.000 itu dengan ukuran besar, atau juga jeruk pras yang seperti mungkin kalau Tuan Maliki dulu di Malang apa air tebu ya. Iya. Itu omsetnya seru-seru nikmat juga.
Alhamdulillah. Ada 10 lapak, kemudian dijadikan 11 lapak, yang ke-11-nya itu tukang kontrol. Nah, itu bisa dilakukan juga, itu properti juga. Jadi nggak sebatas Saya rumah, jadi tinggal mencari tempat, umumnya kita cari masjid-masjid yang ramai, parkir di situ gitu kan. Itu solusi juga bagaimana mengatasi merosot ekonomi tadi gitu. Jadi bisa diduplikasi Tuan. Kalau tadi bicara rumah tumbuh ya, Pak Tri tadi, nanti hitung-hitungan bisa kita sebar, nggak ada masalah. Hitungan-hitungan visibilitas tadinya, kemudian hitungan cash flow-nya, kita bisa share. Silakan dikontak aja. Nah itu juga, ya itu kita sama satu saudara, sesaudara properti DPS kan, properti syariah. Nah, dengan DP 0%. Nah, pemerintah menganyang kita dengan DP 0%, kita hajar juga mereka dengan DP 0% saat mereka tiarap. Itu jalan juga. ya. Kita nggak punya rumah dijadikan working space atau kos-kosan atau guest house misalnya. Nah, properti dengan meja atau gerobak 10 unit saja disebar di posisi-posisi yang, terutama cari yang masjid-masjid yang rame. Itu di setengah siang hari itu teh 5 ribuan itu, es teh dan jeruk peras itu laris manis itu Tuan. Jadi kalau memang keterbatasan kita nggak punya lahan, kemudian nggak punya rumah atau ruko untuk dijadikan working space atau dijadikan kos-kosan, ya bisa kita manfaatkan gerobak atau kotak, itu bagian dari properti juga. Itu penghasilan lumayan tuh. Alhamdulillah. Demikian Tuan. Baik, alhamdulillah. Jadi memang ide ini atau strategi nyata ini tidak hanya semata di Kalimantan, ini di Sumatera juga bisa diduplikasi, bisa dilaksanakan ya, dan di beberapa daerah juga bisa dilaksanakan. Baik, Pak Hamdan, ini kira-kira kita buka sesi tanya jawab atau sesi sharing dari teman-teman yang hadir di Zoom, boleh? Boleh, silakan. Tanya jawab juga boleh. Kalau ada sharing lagi, sharing dari teman-teman yang sukses menjalankan hal serupa, ini akan memperkaya dan menyemangati teman-teman yang memang lagi bergelut dengan keseruan ekonomi kita saat ini ya. Ya, betul sekali karena memang di beberapa uh, wilayah atau beberapa daerah ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Baik, silakan mungkin ada yang di kolom chat diketik boleh. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin diketik nanti kita bacakan atau bagi yang ingin langsung juga boleh. Langsung raise hand, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Oke. Baik, di sini ada Pak Arianto. Wah, silakan Pak Arianto. Ustaz Hamdan, selamat pagi. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pak Ari, ini juragan pajak kita ini. Salam dari Jatim, Surabaya Sidoarjo. Ustaz, terima kasih di Jawa Timur ya, terutama Sidoarjo. Ini tadi sempat share ya Ustaz ya, DP 0% sama rumah tipe 21 ya. Rumah tumbuh tipe 21. Tipe 21. Izin di-share harga per meter bangunannya berapa tadi ya? Untuk tipe 21 dan untuk kawas itu untuk luasan lahan berapa izin lingkungannya, misalnya apakah 1 hektar atau apakah 5.000 atau bagaimana gitu. Ini tapi poinnya saya tangkap Pak Ari. Poin ini soalnya saya tangkap. Ini bisa dijapri mengenai mengenai biaya per meter tergantung di daerah masing-masing kan ya. Kami menyiasati bagaimana supaya kebutuhan konsumen itu dia punya rumah 1 kamar, kemudian ada ruang dapur, kemudian ada ruang tamunya. Selain kamar mandi tentunya ya. Yang dibutuhkan itu gitu. Artinya dengan batako, kemudian di kualitas batako terbaik,
kemudian tanpa plester, hanya 1 meter di bawah aja plester, sehingga bagaimana seminimal mungkin itu harganya kalau bisa di bawah FLPP, sehingga kemampuan cicil 1 juta per bulan itu bisa dipenuhi, dan dalam 2 tahun uang terkumpul bisa kita gunakan untuk pembangunan rumahnya. Sebenarnya dalam 1 tahun sudah bisa dimulai pembangunan gitu. Jadi poinnya DP tadi, 0 DP tadi adalah langsung ke cicilan, Pak Ari. Jadi langsung ke cicilan itu ya? Lakukan juga. Langsung cicilan. Ini siap-siap. Jadi tergantung wilayah sih Pak Ari ya. Poinnya adalah Wilayah. dari sisi cash flow itu dihitung-hitung kita. Ini mau tempo hari mau dirancang 25 tahun. Kita jangan sampai 25 tahun lah. Kita batasi 11 tahun saja gitu. 11 tahun, idealnya 2 tahun itu pun rumah udah terbangun. Nah, tahun ketiga itu udah untuk pembayaran tanah, kemudian ya selesai itu ya udah panen lah gitu. Baik, Masya Allah. Jadi poinnya adalah bagaimana kebutuhan konsumen itu hanya butuh kamar, butuh pengganti daripada saya ngontrak, daripada saya nempatin di gabung dengan keluarga, ya udah saya misah, tapi rumah ada 1 kamar untuk keluarga muda gitu Pak Ari. Ini peluang yang memang yang backlog kita dominasi di situ, bukan rumah mewah ya. Rumah mewah itu udah kalau saya lihat juga terjadi perlambatan ya, walaupun memang pasarnya ada juga. Baik, ini sangat menarik sekali. Alhamdulillah, sesuai dengan yang tadi. Nanti bisa dilanjut dengan Jabri kalau mau ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Arianto, Pak Hamdan. Tadi terkait dengan tipe 21 rumah tumbuh daripada ngontrak, dan ini pasangan muda, maka lebih baik mereka beli rumah tumbuh karena kebutuhan mereka adalah kamar, kemudian ya kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Dan tentunya tadi yang di awal sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, tanahnya lebih kurang 90 atau bahkan ada yang 120 ya, dan serah terimanya lebih kurang 2 tahun. Dan dengan tenor ya mungkin 10 sampai 15 tahun. Ini ada nih, ini ada di sini. Ya, Pak Tri baru masuk ini, Masya Allah. Silakan nanti teman-teman bisa japri Pak Tri ya, Ketua DPW DPS Kalimantan Utara. Alhamdulillah. Tadi Pak Tri batu-batu nggak Pak Tri? Kita bicarain namanya ya. Lagi jemput anak sekolah, Tat. Afan, Tat. Siap, khair insyaallah ya. Baik, ini saya bacakan sedikit ini Pak Hamdan, ada teman-teman yang di kolom chat. Di proyeknya Ustadz Ihsan ya, Ustadz Ihsan Paradigma, kaflingnya ditanami cabai ya. Jadi selain beli kapling bisa dapat hasil panennya cabai. Nah, itu. Kalaupun belum laku kaplingnya ya, owner kaplingnya bisa panen cabai, jualan cabai juga. Kira-kira gitu Pak Hamdan. Saya kisahkan satu sahabat saya, Pak Sariman, di BRBU Balikpapan. Ya. Beliau setelah jatuh kemudian mendidik anak-anaknya itu tanam cabai tanam cabai di polybag di samping halaman rumahnya. Setiap panen dijual ke palek-palek sayur yang keliling. Hasil panennya disimpan dalam bentuk emas 0,5 gram, 1 gram, 2 gram. Tidak sampai 4 tahun mereka umroh dari hasil panen cabainya, Pak. Masya Allah. Cabai yang ditanam di polybag tepi rumah ya, pinggir rumah. Masya Allah. Itu anak-anak yang panen, anak-anak yang nanam, anak-anak yang panen. Jadi yang disampaikan Bu Nidi ya bukan guyonan, itu real. Bisa dikontak juga personilnya. Nanti kalau mau ketemu real dengan orangnya dan anaknya, itu bisa saya hubungin juga. Menghidupkan tanah, memproduktifkan lahan ya Pak Hamdan ya. Itu properti juga. Baik, ini ada lagi dari Prastia Aji. Untuk parkiran atau penitipan kendaraan motor secara otomatis harus di kota dengan lokasi strategis dan dekat keramaian kampus dan terminal atau stasiun ya Ustadz, yang harga lahannya sudah tinggi. Mensiasatinya bagaimana ya Ustadz? Oke, gimana tuh Ustadz kalau untuk misalkan lahan parkir? Kalau tadi yang Ustadz Hamdan sampaikan,
kalaupun bukan di tempat seperti stasiun atau pusat keramaian, lahan kita itu kita hidupkan dengan lapak-lapak penjualan UMKM, Pak Haji ya. Jadi gorengan ya, jualan minuman, kemudian jualan bakso, mie ayam, itu bisa kita sewakan tanah kita. Plus juga ya mungkin di situ ada parkiran-parkirannya, begitu kira-kira. Atau Pak Hamdan mau menambahi? Silakan. Pak Prasetyo Haji bagus, membuka wacana juga, karena properti itu tidak harus rumah. Pak Prasetyo Haji ini bagus, artinya ada peluang untuk penitipan kendaraan bermotor. Di seputaran tambang, ada juga warga yang menyediakan parkiran motor untuk pekerja-pekerja tambang. Itu lumayan juga uangnya. Nah, kemudian kalau ini di kota, bagaimana menyiasatinya? Ya, kalau teman-teman mau, saya nggak tahu apakah masih ada nggak itu ya. Video pertama Ustadz Rosid bagaimana akuisisi lahan. Itu yang udah dipraktekkan oleh Profesor Mahmud Kendari itu. Jadi kerjasama dengan pemilik lahan, dan hampir yang properti kami yang di Palangkaraya, kemudian yang di beberapa tempat itu memang kerjasama dengan pemilik lahan, jarang kami beli. Itu juga itu bisa digunakan ya, dipakai sharing bagi hasil dengan pemilik lahan. Ya, terutama misal rumah yang sudah tidak ditempatin, kalau saya lihat ya silakan dicari aja rumah-rumah yang memang ini serunya adalah dekat keramaian itu ya lebih banyak kosan nih. Kalau memang ada tanah kosong, kontak pemilik lahannya dan dibikin hitung-hitungan cash flow-nya, kemudian kalau masuk ya kenapa enggak gitu ya. Daripada itu dia sayang menjual, mungkin menunggu harga yang tepat sehingga mereka nggak mau menjual. Nah, daripada tidak termanfaatkan, kemudian kita bikin kerjasama seperti itu juga bagus. Malah di Jogja juga, saudara kita juga, itu rumah-rumah yang tidak ditempati lagi karena memang mungkin penghuninya sudah meninggal, kemudian anak-anaknya sudah mandiri juga, itu dijadikan juga guest house. Itu bisa dipakai juga. Jadi tidak harus milik sendiri. Dan ilmu DPS bisa dipakai. Terutama ya di Malang bisa juga tuh. Kalau kota-kota pendidikan ya, kemudian kota-kota wisata, itu bisa juga dimanfaatkan rumah untuk penyewa, untuk guest house. Kemudian kalau parkiran ini ya kita negosiasi aja dengan pemilik lahan ya 50-50. Pokoknya jangan pelit nih. Kuncinya memang Tuan Maliki ya, harus jadi developer ini, kalau saya melihatnya ada 7 kunci itu Tuan Maliki. Ini udah hampir penutup ya. Jadi ada 7 kunci langit. Kalau tadi ilmu bumi kita sampaikan. Kemudian kalau ingin menjadi developer yang sukses, memang harus punya 7 kunci langit jadi developer. Kalau Sarosong Rosid selalu dengan 9, saya dengan kata 7. Jadi memang untuk menjadi developer ini harus dengan hati ya. Jadi luruskan niat kita, ya betul-betul semua dengan hati. Kalau semua kita kerjakan dengan hati, insya Allah itu ketenangan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, ya kita lakukan karena Allah memang. Memang ini ya madiyah, tapi kalau kita lakukan ini karena Allah, tanpa irisan dunia, tanpa mengharapkan pujian orang, atau pujian lainnya, itu insya Allah akan tenang juga. Kemudian kita berharap hanya Allah pemberi balasan. Atas apa yang kita lakukan itu, ya kita hanya Allah aja memberi balasan. Bahwa memang sudah kita rancang, nggak ada yang beli. Nah, tinggal bagaimana kita mensiasati, menggali lagi yang dibutuhkan pasar apa sih, sehingga ketemu pola yang baik untuk menjalankan properti ke depannya. Kemudian bagaimana juga kita jadi developer ini harus ridho terhadap kondisi yang ada saat ini, keseruan yang saat ini juga harus ridho kita. Entah itu misalnya maaf ini cicilan belum cicilan konsumen sudah ditagih sudah dibayar gitu ya. Kemudian beberapa dia juga mengalami perlambatan ekonomi. Ini semua kan kalau kita ridho dalam artian ya udah kita kasih luang karena kita tanpa denda, tanpa sita. Tinggal bagaimana kita kalau memang sudah itu untung ya udah nggak usah dipaksa juga gitu. Nah, ekonomi lagi berat sekarang. Kemudian ini yang terpenting sebenarnya. Jadi developer itu harus memiliki kerendahan hati, Tuan memiliki ya. Jadi kerendahan hati sebagai developer itu dibutuhkan. Kemudian produk-produk yang kita bikin itu bagaimana hal yang dibutuhkan umat atau memberi manfaat kepada sesama manusia lah, sesama muslim gitu. Karena kalau kita lihat betapa banyak memang yang pengen punya rumah, yang belum punya rumah, tapi nggak mampu membeli rumah yang kita sediakan. Nah, kalau kita gali yang dibutuhkan mereka apa sih? Gitu. Mereka hanya butuh 1 kamar, yang tadi dengan Pak Tri tadi, yang nggak butuh juga harus pakai keramik, nggak butuh juga harus pakai cat bagus. Udah
terhindar dari panas dan hujan sudah mereka terima. Dan ya tadi dengan ridho tadi, dengan keuntungan yang nggak begitu besar, kita sudah memberi manfaat buat sesama makhluk ciptaan Allah gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana semangat kita dalam selaku developer ini itu mencintai sesama umat Nabi Muhammad. Jadi bagaimana kita, keberadaan kita sebagai developer ini menyediakan apa yang dibutuhkan saat ini oleh umat-umat Nabi Muhammad gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau kita nggak bersatu dalam membela Islam dari sisi developernya, itu akan terjerat riba. Kalau kita lihat betapa gencarnya teman-teman profesi konvensional sebelum-sebelum ini, itu menggempur kita, ya. Menggempur dengan DP 0%, menggempur dengan tenor yang lebih dari 15 tahun. Ya kita nggak mampu. Nah sekarang kita berharap one on one terhadap properti yang seharga 300 sampai 500 juta misalnya. Tapi kalau kita lari, yang dibutuhkan konsumen sebenarnya bukan itu. Yang dia butuhkan adalah tipe 21, rumah tumbuh, tanah cukup luas, kita bisa bangun gitu. Harga 100 sampai 180 juta itu masih bisa dicicil oleh teman-teman yang berpenghasilan rendah atau malah UMKM dan Gojek atau malah PNS sendiri. PNS sendiri pun dari data statistik masih banyak yang belum punya rumah gitu. Ya terbukti dari backlog tahun 2025 ada sekitar 15 juta. Ini peluang kita masuk ke wilayah itu. Nah, ini dibutuhkan 7 kunci tadi ya. Memang kalau kita lakukan dengan hati dan semua karena Allah, tanpa mengharapkan dunia dan pujian, dan kita panen nanti insya Allah di akhirat sebagai bagian dari penyedia rumah yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan oleh 15 juta yang belum punya rumah ini. Tentunya ketika kita meringankan saudara kita, insya Allah Allah akan meringankan kita. Demikian Tuan Maliki ya. Baik, Masya Allah, Pak Hamdan, terima kasih. Ini menjadi semakin seru ini pembahasan kita karena yang hadir hingga 40 orang dan keberadaan kita ini banyak. Oh, hilang ya suaranya. Fotonya apa? Oke, sebentar. Oke, siap. Terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillah, ini diskusi kita makin panas sebenarnya ini Pak Hamdan, makin seru. Apalagi kalau kita lihat di grup, banyak yang tanya-tanya ini tentang rumah tipe 21, rumah tumbuh, ya. Bagaimana dengan perolehan lahannya, bagaimana dengan pembangunannya, tentunya juga bagaimana dengan jumlah cicilannya, berapa cicilan tanpa DP-nya. Ini Pak Tri hadir, mungkin kita tidak buka Pak Tri untuk berbicara, tapi nomor handphone Pak Tri boleh dicantumkan di kolom chat Pak Tri. Nomor handphone Pak Tri silahkan dicantumkan di kolom chat. Boleh Pak Hamdan ya? Boleh. Pak Tri terbuka kok. Pak Tri ini luar biasa juga, beliau punya usaha roti juga, jadi banyak usaha beliau nih. Amin. Nah, itu nomor Pak Tri ya, silakan. Bapak Ibu, kita juga tidak nutup-nutupi, Pak Trinya juga alhamdulillah sudah mau berbagi nomor handphonenya, dan itu silahkan ya. Jadi kita tidak boleh menutup diri dan tidak boleh juga menahan diri untuk bertanya. Silakan didiskusikan bagaimana perolehan lahannya, kemudian cicilannya, ya, bentuk rumahnya dan lain sebagainya. Karena kalau kita ikutkan diskusi kita lanjut pada sesi siang ini bisa sampai malam ini. Pak Hamdan di Berau udah lewat waktu asar dan menjelang maghrib ini di sana Pak Hamdan ya. Baru azan asar. Oke. 1 jam tadi ya? Mungkin di ya betul. Tadi yang gimana? Hitung-hitungan 1 juta. Yang kita pakai 1 juta bukan arti 1 juta ya. Jadi bisa 1.300.000, 1.400.000 tergantung nanti kebutuhannya. Dan yang penting adalah ketika bikin cash flow itu rumah tanpa plester, rumah tanpa keramik, rumah tanpa cat. Karena itu yang bikin mahal. Rumah tapi tetap ada plafon ini. Jadi kita siasati bagaimana serendah mungkin biaya pembangunannya. Oke, tanpa keramik, tanpa cat, dan tanpa plester ya. Nah, ini menjadi catatan tadi ya. Karena kalau Bapak Ibu ikut dari awal tadi, bahwa rumah tumbuh tipe 21 tanpa plester, keramik, dan cat ini sebenarnya adalah strategi nyata pensiasatan untuk membaca keadaan ekonomi yang lesu ya, sehingga kita menangkap
apa yang sebenarnya terjadi kecocokan antara masyarakat dengan kita, yaitu adalah mereka tetap ingin punya rumah dan kita harus bisa untuk tanda kutip kalau kata Pak Hamdan tadi menurunkan ego dan idealisme kita untuk mewujudkan rumah keinginan kita, tetapi kita harus mewujudkan rumah dengan keinginan calon pembeli, dan itu sangat-sangat bisa ketika edukasi kita lakukan terus-menerus. Baik Pak Hamdan, sebelum kita tutup sesi kita kali ini, saya pengen tanya Bapak Ibu dulu sebelum nanti Pak Hamdan ada closing statement. Bapak Ibu, ini diskusi seperti ini sama Pak Hamdan, kita sering-sering aja atau sekali setahun aja kayak gini Bapak Ibu? Kira-kira pengen sering-sering atau pengen sekali setahun gitu ya? Boleh di kolom chatnya. Baik Pak Hamdan, boleh closing statementnya Pak Hamdan? Alhamdulillah, di tengah kelesuan ekonomi sebenarnya itu peluang buat kita, karena Rasulullah sendiri pun tidak pernah berhenti berkarya ya. Berkarya beliau ya menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi membebaskan umat manusia dari penindasan-penindasan aturan-aturan yang dibikin oleh manusia. Nah, beliau selalu mensiarkan Islam. Futuhat semua daerah atau membebaskan daerah-daerah yang memang tertindas oleh ideologi bukan ciptaan Allah. Ya. Nah, kita selaku properti, bagaimana juga membebaskan saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah, saudara-saudara kita yang memang yang dibutuhkan hanya tempat berteduh dari panas dan hujan. Ya. Backlog 15 juta rumah di 2025 ini adalah peluang buat kita untuk berkarya, menyajikan karya-karya kita, sehingga 15 juta ini ada kontribusi kita untuk menurunkannya. Tentunya dapur perlu berasap. Jangan terpaku dengan properti yang dalam ansik atau pengertian rumah. Bisnis air minum atau teh, es teh atau jeruk peras dengan memiliki tempat itu juga bagian dari properti, bisnis properti. Nah, itu juga uang masuknya tuh harian itu, bukan bulanan, bukan tahunan keuntungannya. Harian udah bisa langsung dinikmatin. Itu juga uangnya lumayan juga itu. Satu konter itu bisa sampai 2 atau 3 juta. Kalau ada 10, nah dalam sebulan itu bisa 20 juta ya. Nah, itu akan mengasapi dapur, sehingga bisnis properti yang sesungguhnya pun bisa tetap jalan, dapur tetap rasap. Tetap semangat, karena di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Kemudian Rasulullah juga mencontohkan ketika selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya dengan sungguh-sungguh. Itu kata firman Allah ya. Jadi ketika selesai kita satu proyek, lakukan proyek berikut dengan sungguh-sungguh, dan tidak terbatas pada kafling, tidak terbatas pada rumah, tapi properti dalam artian yang luas bisa menjadi peluang kita untuk memberikan kontribusi siarnya syariah di Nusantara ini, insya Allah. Demikian Tuan. Insyaallah, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembina Asosiasi Developer Properti Syariah Bapak Hamdan Dahyar atas penyampaian materi yang luar biasa, istimewa, memberikan gambaran pencerahan kepada kita tentang strategi nyata dalam menghadapi ekonomi yang sedang lesu. Bapak Ibu member DPS khususnya, kami ingin ingatkan kembali, tetap semangat, tetap optimis menjadi pemenang di masa krisis seperti ini, dan kita akan berkumpul. Ingat, sekali lagi, kita akan berkumpul dalam Silaknas, Silaturahim Akbar Nasional di tahun ini, di 2025 akhir, di Sumatera Barat, yaitu tepatnya di Kota Padang, insya Allah. Maka mulai sekarang bisa dicicil-cicil, ditabung-tabung ya, ditabung di DPC atau DPW atau pusat, atau ditabung sendiri ya, untuk kita sama-sama hadir di Silaknas di bulan November 2025.
menjelang Silaknas tentu kita terus mengadakan acara-acara seperti ini, menyemangati Bapak Ibu sekalian, dan kita bertukar strategi, bertukar pikiran, bertukar informasi yang insya Allah memberikan semangat dan cara-cara kepada kita semuanya. Nasihat tadi dari Pak Hamdan untuk memenuhi kebutuhan 15 juta rumah di tahun 2025 ini, dan semangat kita untuk membantu saudara kita terbebas dari riba yang terus menjerat negeri kita ini, maka kita harus terus mencari inspirasi dari baginda Rasulullah untuk bangkit, untuk mencari solusi dan memberikan solusi di tengah-tengah umat. Sekali lagi Pak Hamdan, terima kasih banyak Pak Hamdan. Jazakumullah khairan. Ini permintaannya ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali ini Pak Hamdan. Gimana ini Pak Hamdan? Insya Allah. Baik Bapak Ibu, di beberapa tempat sudah melaksanakan salat asar. Kita tutup forum kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jumpa kembali kita Bapak Ibu sekalian. Jangan bosan-bosan di-share linknya, di-share YouTube-nya, di-subscribe, dan insyaallah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih Pak Hamdan, terima kasih semuanya. Terima kasih para pemirsa ADPS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.